Halo semuanya, kembali lagi kita di sini di channel ini. Kita akan belajar mengenai matematika bisnis. Nah, kali ini akan kita pelajari adalah aplikasi fungsi linear pada bidang bisnis. Jadi apa saja akan kita pelajari? Di sini ada 3 jenis aplikasi fungsi linear pada bidang bisnis, yaitu pertama adalah fungsi permintaan dan penawaran, kemudian kedua adalah break even point, dan yang ketiga adalah depresiasi. Namun tentu saja ini akan kita bagi-bagi dalam beberapa video, karena kalau dalam satu video bisa kepanjangan. Oke, baiklah kita masuk ke dalam aplikasi fungsi linear yang pertama, yaitu permintaan dan penawaran. Jadi variabel yang perlu kita ketahui adalah price atau harga yang kita nyatakan dengan P. Entah ini nanti harga barangnya ya. Kemudian Q adalah kuantitas atau jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan atau disebut dengan Q. Nah, fungsi permintaan ini bentuk umum fungsi permintaan seperti berikut. P sama dengan A Q D ditambah B, di mana A disebut slope dan bernilai negatif untuk fungsi permintaan. Kemudian Q D ini adalah kuantitas demand. D itu menyatakan demand itu artinya permintaan. Ya. Jadi itu yang nanti akan membedakan mana permintaan, mana penawaran. Kemudian P dan Q ini berhubungan berkebalikan. Jadi kalau P naik, maka Q-nya turun. Itu adalah sifat dari hukum permintaan. Kalau misalnya harga barang naik, maka permintaan pasti turun. Begitu juga sebaliknya, kalau harga barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut pasti naik. Ya, itu yang disebut dengan berhubungan berkebalikan. Kemudian kalau digambarkan dalam kurvanya, disebut kurva permintaan. Nah, ada berbagai macam kurva permintaan. Yang pertama, ini yang biasa, ini adalah ketika dia A-nya negatif. Karena permintaan pasti A-nya negatif ya. Jadi hubungan price dan kuantitas itu berkebalikan. Jadi kalau P-nya tinggi, maka Q-nya rendah. P-nya rendah, maka Q-nya tinggi. Nah, ini perhatikan, ini harus diberi notasi ya, yang mana P, mana Q. Tidak seperti X dan Y. Kalau X dan Y ini, X-nya kan pasti di sumbu mendatar. Y-nya kan pasti di sumbu yang vertikal. Nah, kalau P dan Q ini berbagai macam sumber yang berbeda-beda. Kadang ada Q yang di horizontal, atau kadang Q yang di vertikal. Jadi untuk kalian boleh pakai yang mana saja sebenarnya, P dan Q boleh, tetapi nanti dibuat selengkap-lengkapnya kalau buat kurva. Jadi ada keterangan mana P, mana Q. Apakah sumbu horizontalnya P, ataukah sumbu vertikalnya yang P. Kayak gitu ya. Kemudian, ini A-nya negatif. Kemudian A-nya tak berhingga, yaitu kuantitas permintaan berubah-ubah pada harga yang tetap. Kalau kita lihat di sini kurvanya, price-nya kan tetap di sini saja ya, tapi kuantitasnya berubah-ubah. Nah, ini ketika A-nya tak berhingga. Jadi dia tidak ada nilai A yang pasti, jadi dia terlalu berubah-ubah. Padahal harganya tetap, tapi dia Q-nya kadang sedikit, kadang banyak banget kayak gitu ya. Ini suatu kondisi khusus, jarang terjadi tapi bisa saja terjadi karena apapun bisa terjadi dalam dunia pasar ya. Kemudian ini ketika A-nya 0, jadi grafik kurva permintaannya akan tegak seperti ini. Kuantitas permintaan tetap tanpa memperhatikan harga. Jadi seperti ini ya. Jadi harganya berapapun, kuantitasnya tetap segitu-segitu aja. Dia tidak berkurang maupun tidak bertambah. Ini juga kasus khusus, tapi bisa terjadi ya. Apapun bisa terjadi. Jadi ini adalah beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Kemudian kita buat contoh soal fungsi permintaan. Nah, ini diketahui fungsi permintaannya adalah P sama dengan 50 min 5 QD. Nah, diketahui P adalah harga barang per unit dan QD adalah kuantitas barang yang diminta atau kuantitas demand. Ya. Pertama, tentukan batas-batas nilai QD dan P yang memenuhi fungsi permintaan tersebut. Jadi, batas-batas nilai Q dan nilai P yang memenuhi. Nah, kita ketahui bahwa kuantitas tidak boleh bernilai negatif. Kenapa? Yang namanya kuantitas, jumlah. Nggak mungkin jumlah barang yang diminta itu negatif. Jadi dia pasti minimal 0. Maka batasan untuk price adalah ketika QD-nya 0. Maka kita masukkan QD-nya 0 ke dalam persamaan tadi ya.
P sama dengan 50 min 5 QD. Jadi QD-nya kita ganti 0, sehingga P-nya adalah 50. Jadi batasan harga untuk P adalah P lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 50. Jadi price kan nggak mungkin negatif juga kan, berarti dia pasti lebih besar sama 0 kurang dari sama dengan 50. Yaitu ketika QD-nya 0, artinya permintaannya tidak ada, maka price-nya 50. Kemudian kita tahu juga bahwa P tidak boleh bernilai negatif. Ya kan, price, harga kan nggak mungkin negatif ya. Masa ada min 1.000 rupiah, itu nggak mungkin ya. Jadi kita minimal dia, jadi batasan untuk quantity adalah ketika P-nya 0. Kita masukkan aja P-nya 0 ke dalam persamaan tadi ya. Di sebelah luas kiri P-nya 0, luas kanan 50 min 5 QD. Jadi min 5 QD-nya pindah ke kiri menjadi positif 5 QD sama dengan 50, maka QD-nya 50 per 5 sama dengan 10. Jadi batasan untuk kuantitas adalah QD lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 10. Kemudian ditanya adalah berapa harga tertinggi untuk barang tersebut. Jadi harga tertinggi adalah ketika tidak ada orang yang mampu membeli barang tersebut, sehingga QD-nya 0. Jadi anggap aja bahwa harga barangnya sudah sangat tinggi, jadi tidak ada yang mau membeli barang tersebut. Jadi QD-nya 0, kita masukkan ke dalam persamaan tadi, sehingga P-nya adalah 50. Jadi harga tertinggi untuk barang tersebut adalah 50. Nah, jika barang tersebut barang bebas, maka berapa banyak maksimal barang yang dapat diminta oleh konsumen? Artinya barang bebas itu ketika dikasih gratis ya, jadi free. Nah, jika barang yang tersebut bebas, maka dibagikan secara gratis, yaitu ketika P-nya 0, price-nya 0. Jadi kita tinggal masukkan aja price-nya 0 ke dalam persamaan tadi, sehingga kita dapatkan QD-nya 10. Jadi jika barang tersebut free, maka pembeli maksimal dapat meminta 10 dari barang tersebut. Ya, atau jumlah permintaan maksimal yang bisa terjadi adalah 10. Kemudian jika harga barang 10, maka berapa banyak barang yang dapat diminta oleh konsumen. Jadi ini gampang, ini diketahui price-nya 10. Jadi kita ganti aja price-nya 10 ke dalam persamaan tadi. Jadi di ruas kiri 10 sama dengan 50 min 5 QD. Kita pindah ruaskan 10 ke kanan, min 5 QD ke kiri. Mendapatkan 5 QD sama dengan 40. Sehingga QD-nya menjadi 8. Jadi jika harga barang 10, maka konsumen akan meminta 8 barang. Itu berdasarkan fungsi permintaan tadi ya. Apakah ini bisa digunakan untuk para produsen atau para penjual untuk memprediksikan berapa sih harga barang yang diminta jika barang tertentu memiliki harga tertentu juga. Jadi dia bisa memprediksikan agar tidak terjadi kelebihan stok barang ataupun kekurangan stok barang. Tapi tentu saja, apakah fungsi ini bisa salah? Tentu bisa salah ya. Jadi fungsi ini tidak mungkin tepat 100%. Jadi ini adalah hanya prediksi atau perkiraan. Oke, kita next. Kalau diminta gambar grafiknya bagaimana? Nah, kita gambar grafiknya, kita tentukan minimal 2 titik. Kenapa? Ya karena dia kan fungsi linear ya. Jadi P-nya pangkat 1, QD-nya juga pangkat 1. Ya, jadi kita perlu 2 titik. Sebenarnya titiknya boleh sembarang, sama seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Titiknya boleh sembarang. Boleh kita pakai 2 titik manapun. Nah, kita pakai yang paling gampang saja di sini. Ini kita punya kalau baris pertama adalah P, baris kedua adalah QD, dan baris ketiga adalah pasangan titik dari P dan QD. Nah, ini ketika price-nya 0, kita ganti P-nya 0 di ruas kiri ya. Jadi 0 kita pindahkan ke kiri sehingga kita dapatkan QD-nya 10. Maka pasangan titiknya adalah 0,10. Tadi juga sudah kita hitung tadi ya ketika price-nya 0. Kemudian ketika QD-nya 0, QD-nya 0 di sini kita ganti QD-nya 0 sehingga price-nya adalah 50. Sehingga pasangan titiknya adalah 50,0. Jadi kita sudah punya 2 titik di sini, kita bisa menggambar. Kalau menambah 1 titik boleh nggak, Bu?
Ya, tentu saja boleh. Silahkan. Kalau kalian masih punya waktu, gambar satu titik lagi silahkan. Tapi kalau mau cepat-cepat ya, 2 titik ini sudah sangat cukup, asalkan perhitungannya sudah benar. Nah, kita punya di sini, oh ini berubah lagi, ini price-nya di sumbu horizontal dan key-nya di sumbu vertikal. Sorry ya, key-nya nggak kelihatan di sini, kepotong. Nah, kita punya 0,10, price-nya 0, key-nya 10 di sini. Kemudian kita punya juga titik 50,0, key-nya 50, price-nya 0. Ya, jadi kita punya di sini, sehingga tinggal kita gambar garisnya dengan penggaris. Kita hubungkan kedua titik ini. Maka ini menjadi kurva permintaan. Oke, baiklah. Contoh soal kedua, ini bagaimana kalau terbalik? Kalau tadi kan kita diketahui fungsi permintaannya terlebih dahulu, baru kita menyelesaikan beberapa masalah dengan fungsi permintaan tersebut. Tapi sekarang kita mau balik, bagaimana jika kita ketahui harga dan kuantitas barang yang ada di market atau ada di pasar, tapi kita sekarang mau mencari fungsi permintaannya bagaimana. Nah, ini ada 3 data mengenai harga dan juga kuantitas barang yang diminta atau KID. Jadi ini pasangan berurutan. Tentukan fungsi untuk permintaan barang tersebut. Nah, untuk menentukan persamaan garis lurus, maka kita hanya memerlukan 2 titik saja. Jadi dari 3 pasang titik tadi, ini kan ada 3 pasangnya. Kita perlu 2 saja atau 1 pasang saja. Terserah mau yang mana ya. Jadi kalau misalnya dia fungsinya bagus, dia pasti akan sama aja kalau kalian pakai pasangan 1, 2, 1, 3, atau 2, 3. Tapi terserah kalian ya. Jadi, tapi bisa saja juga fungsinya berbeda. Jadi sah-sah aja sih sebenarnya mau ngambil yang mana. Nah, kita misalnya mau pakai yang 1 dan 3 ya. 3,55 dan 9,25. Nah, di sini ya. Nah, kita punya P1 3, Q1 55, P2-nya 9, Q2-nya 25. Ini adalah pasangan titik yang kita ambil untuk menentukan fungsi permintaan barang tersebut. Nah, ini adalah rumus umum yang bisa digunakan, yaitu P dikurang P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 kurang Q1. Saya rasa ini pasti sudah pernah diajarkan waktu SMA atau di tingkat sebelumnya. Ini pasti sudah pernah diajarkan. Lalu kita tinggal input saja. Kita tinggal substitusi saja nilai dari P1, P2, Q1, dan Q2 sesuai dengan yang ada. Jangan sampai terbalik, mana Q1, mana Q2, mana P1, mana P2. Itu jangan sampai terbalik. Jadi tinggal kita input jadi P-3 per 9 min 3. P-nya ini adalah variabel ya, yang nanti akan membentuk fungsi kita dan juga Q-nya juga. Jadi kita biarkan saja P-3 per 9 min 3 sama dengan Q min 55 per 25 min 55. Jadi kita kalkulasikan semua, setelah itu kita kali silang ya. Jadi 6 dikali Q min 55 dan min P min 3 dikali min 30. Kita kalkulasikan, kita sama-sama bagi min 30 agar dapat P-nya ya. Setelah itu kita pindah ruaskan min 3 ke kanan, sehingga mendapatkan P sama min 1 per 5 Q tambah 14. Atau boleh 1/5 ini kita ganti dengan 0,2. Jadi fungsi permintaan barang tersebut adalah P sama dengan min 1 per 5 QD ditambah 14. Ya, ini D-nya tinggal ditambahkan saja untuk keterangan. Atau kalau diubah bisa menjadi 5P sama dengan min QD tambah 70. Atau QD sama dengan min 5P ditambah 70. Ini pindah kelas. Oke. Untuk fungsi permintaan segitu, mungkin kita next akan lanjut ke video fungsi penawaran.
Sampai ketemu di video selanjutnya.